Salam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan saya, Suyandra J. Jalimun. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah, atas segala anugerah, kasih, kemurahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, ya Allah. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Kesempatan hari ini Tuhan, kami kembali mau mendengar kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga tutur kata hamba-Mu dapat memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu. Dan mereka boleh diberkati setiap orang yang saat ini mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan kami semua, sehingga perhatian kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya berharap tetap kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengar firman Allah yang saya akan ambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ke 13. Mari kita akan baca, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang doa Bapa kami. Tentunya Bapak Ibu bukan hanya mendengar tentang doa Bapa kami, bahkan di sebagian gereja, doa Bapa kami ini menjadi satu keharusan yang selalu diucapkan pada saat akhir-akhir berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya doa Bapa kami ini adalah bagian daripada firman Allah yang harusnya dikupas oleh hamba-hamba Tuhan atau pendeta. Ada apa sebenarnya dengan doa Bapa kami ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Bapa kami ini ternyata banyak mengandung rahasia yang kadang-kadang kita tidak pahami, atau dengan kata lain kita hanya mengucapkan berulang-ulang, tapi kita tidak memahami. Karena kita hanya paham bahwa doa itu adalah kita anggap sebagai satu doa yang sempurna dan menjadi doa yang wajib. Tetapi kita tidak mengerti makna dari doa Bapa kami itu sendiri. Sehingga kita hanya mengulang, menghafal, mengucapkannya setiap selesai berdoa. Bapak Ibu hafal bagus,
ya. Tetapi lebih baik kalau Bapak Ibu bukan hanya menghafal, tetapi mengerti dari isi doa Bapa kami. Sehingga doa Bapa kami ini bukan hanya menjadi moto, bukan menjadi simbol, bukan menjadi hafalan, tetapi betul-betul dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita akan bahas bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan berdoalah demikian. Berdoalah demikian ini bukan berarti Bapak Ibu selalu berdoa seperti itu. Bapak Ibu kan bisa mengucapkan doa-doa yang lain. Berdoalah demikian ini adalah rangkaian doa atau cara bagaimana kita berdoa yang benar dengan struktur doa yang tepat. Nah, oleh sebab itu, mari kita bahas ya, supaya Bapak Ibu paham, bukan hanya menghafal, tetapi betul-betul mengerti dari kata demi kata, kalimat demi kalimat. Karena ini adalah struktur kehidupan kita sebenarnya. Yang pertama adalah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Pertama-tama saat kita datang kepada Tuhan, kadang-kadang orang itu langsung memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi dia tidak datang memuliakan nama Tuhan. Yang Tuhan inginkan ya dari struktur doa ini adalah yang pertama kita memuliakan nama Dia. Ya, banyak cara kita memuliakan nama Dia. Dengan kata-kata tentunya kata-kata pujian. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Besar, ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan. Mulia, mulia, mulialah Engkau Tuhan. Agung, agung, agunglah Engkau Tuhan. Kudus, mulia, agung, besar, ajaib. Itu adalah kata-kata yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi pertama-tama kita mengagungkan Bapa kita, yaitu yang ada di dalam sorga. Bapak Ibu yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Bapak Ibu Saudara? Karena di sini dikatakan Bapa kami yang di surga. Jadi dia adalah Bapa, maka kita adalah anak-anaknya. Ya. Maka barang siapa yang percaya kepada dia dijadikan hak menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu adalah anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anaknya. Ya, yang pertama-tama kita akan mengagungkan Dia. Dan kita harus ingat bahwa Dia ada di dalam sorga. Apa maksudnya ini? Ini mengingatkan kita bahwa saat kita datang kepada Tuhan atau saat kita berdoa kepada Tuhan, kita itu jangan tidak sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ya. Bahkan saat kita berdoa, kata-kata kita itu harus kita atur dengan benar. Kata-kata kita itu harus tepat dengan benar. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, Bapa kita di surga, Allah kita di surga, kita di atas bumi. Kita harus betul-betul mengucapkan kata-kata kita dengan benar. Jadi tidak boleh seorang itu kalau berdoa kepada Tuhan, dia sembarangan. Atau mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kita harus sadar, kita atur kata-kata kita. Ucapan doa kita. Sehingga doa kita itu menjadi doa yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya.
Dikuduskanlah namamu, artinya dimuliakan Tuhan, itu saja. Ya, dikuduskan ini juga berarti dikhususkan. Jadi Bapak Ibu mengkhususkan kehidupan Bapak Ibu hanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan ada Allah lain, ya, Tuhan lain, atau ada orang yang pegang jimat-jimat, opo-opo, atau yang lainnya. Nah ini yang saya katakan tadi, dikuduskanlah namamu. Artinya betul-betul nama Allah yang kudus di dalam kehidupan kita, yang kita agungkan dan muliakan. Dan tidak boleh ada Allah lain. Artinya Allah itu yang kudus, Allah itu yang esa, Allah itu yang patut disembah, tidak ada yang lain. Kemudian kita lanjut. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, yang harus kita undang adalah kerajaan Allah. Makanya ayat di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu. Kemana kerajaan itu harusnya datang? Tentunya kerajaan Allah itu harus datang bukan hanya ke dalam gereja. Yang pertama-tama harus datang ke dalam hati kita. Ke dalam setiap pribadi umat manusia. Ke dalam keluarga. Ke dalam masyarakat. Kalau kerajaan Allah itu datang, maka yang ada adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Karena kerajaan Allah itu, kita akan coba lihat, Roma 14 ayat yang ke-17. Begini bunyinya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengundang kerajaan Allah, berarti kita mengundang kehadiran Allah itu sendiri. Adanya kebenaran di dalam kehidupan kita. Adanya damai sejahtera di dalam hidup kita. Adanya sukacita. Makanya Yesus pernah berkata, aku tinggalkan damai sejahtera ku bagimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah itu harus ada di tiap pribadi, di tiap keluarga, di tiap manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa yang dimaksud dengan jadilah kehendakmu? Yesus pernah berdoa, bergumul di Taman Getsemani. Ya, dia berdoa, biarlah penderitaan ini boleh berlalu dalam hidupku. Karena dia tahu bahwa dia akan disalibkan. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa di surga yang jadi. Ini kadang-kadang kita juga begitu berdoa. Kita suka memaksakan kehendak kepada Tuhan. Seolah-olah doa kita tuh harus dan selalu harus dijawab. Tidaklah demikian. Ada doa yang memang bisa dijawab langsung. Tapi ada doa yang dijawab melalui satu proses. Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak sabaran ingin langsung dijawab. Nah, makanya kita harus memahami kehendak Tuhan di sini, ya. Jadilah kehendakmu. Jadi tidak selamanya doa itu harus terjadi menurut kemauan kita. Tetapi biarlah doa yang kita sampaikan terjadi menurut kehendak Tuhan. Ya. Begitu pula kerajaan Allah itu kita undang, yaitu Roh Kudus kita undang hadir dalam keluarga kita. Sama seperti
Sakeus mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam rumahnya. Apakah Bapak Ibu juga mau mengundang Yesus dalam keluarga Bapak Ibu? Saya yakin kalau Bapak Ibu undang Yesus dalam keluarga Bapak Ibu akan memperoleh damai, sejahtera, dan sukacita yang besar. Mari kita lanjut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang berkata pada saya mau mengikut Yesus kalau saya jadi kaya. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa seseorang kalau mengikut Yesus lalu dijamin menjadi kaya. Karena di dalam kitab Salomo, orang kaya dan orang miskin, Tuhan yang menetapkan. Ada orang yang berusaha untuk selalu menjadi kaya, tetapi tidak pernah jadi kaya. Kenapa? Karena memang dia tidak dikaruniakan untuk kaya. Saya menyaksikan sendiri ada beberapa orang yang seperti itu. Dia sudah bekerja lelah membangun rumahnya yang indah. Beberapa saat kemudian rumahnya habis terbakar. Miskin lagi. Ya, dia berusaha, perusahaannya maju, tiba-tiba dia kena tipu. Dan akhirnya dia miskin lagi. Jadi soal kaya dan miskin itu Tuhan yang menentukan. Jadi kalau orang itu mau menjadi orang Kristen lalu dia berharap dia bisa jadi kaya, saya yakin itu keliru. Karena di sini Tuhan Yesus sudah menjawab, berilah kami makanan kami secukupnya. Kalau orang mengerti arti kata cukup, itu sebenarnya lebih daripada kaya. Karena kaya itu suatu saat saja bisa jadi miskin. Karena lawan kata kaya ya dia miskin. Tapi kalau orang yang selalu cukup, ya, hari ini kita mau makan, kita dapat makan. Hari ini kita membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan kepada kita dan kita bisa bekerja. Itu namanya kita dicukupkan oleh Tuhan. Nah, rasa cukup ini yang harus ada di dalam diri kita. Manusia di dunia ini tidak ada yang pernah mengatakan bahwa dirinya cukup. Punya mobil satu ingin dua. Punya motor satu ingin dua. Punya baju satu ingin banyak. Dan seterusnya. Punya rumah 2 tingkat, pengen 3 tingkat, pengen 5 tingkat. Punya kebun 1 hektar, pengen 5 hektar. Jadi manusia itu tidak pernah ada yang cukup. Makanya manusia yang ingin kaya cepat-cepat jatuh ke dalam pencobaan. Ya, di antaranya mungkin korupsi, ya, dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus mengajarkan untuk ada rasa cukup di dalam diri kita. Orang yang mengerti tentang rasa cukup adalah mengagungkan Tuhan. Karena dia di sana memuliakan Tuhan, yaitu dengan cara bahwa segala sesuatu Tuhan pasti memberikannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini dikatakan, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau hari ini cukup, besok cukup, besoknya cukup lagi. Luar biasa bukan? Ya. Hari ini kita bisa makan pakai ayam, besok kita bisa makan lagi pakai ayam. Wah, hebat benar itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan soal apa yang kita makan. Karena apa yang kita makan, walaupun enak sekali, itu semuanya akan kembali ke belakang. Di dalam kitab Salomo dikatakan, makanan yang sedap menipu adanya. Kadang-kadang orang ingin makan selalu makanan yang sedap. Akhirnya apa? Darah tinggi, jantung, kolesterol, dan seterusnya. Tidak pernah dia mau mencoba makanan-makanan yang pahit, yang getir mungkin.
Padahal di dalamnya itu ada obat di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi belajarlah ya, memiliki rasa cukup. Dalam makan pun jangan menjadi masalah. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa makan sama garam, tapi Bapak Ibu bisa hidup sampai sekarang, itu anugerah dan kasih Tuhan. Karena manusia hidup itu bukan karena makanan, tapi karena firman Allah. Jadi kalau kita memahami hal ini, berarti kita mengerti arti rasa cukup di dalam hidup kita. Oke, kita lanjut. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal yang berikut adalah bagaimana kita bisa mengampuni. Ya. Kita kadang-kadang kalau minta ampun kepada Tuhan, gampang. Tapi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, sulit kita untuk mengampuni. Alkitab mencatat, ya, ada orang yang memiliki hutang yang kecil. Lalu dia minta pengampunan, minta pelepasan, atau minta penanggungan dan pembebasan. Tidak dibebaskan oleh orang yang padahal dia sendiri punya utang yang lebih besar. Sehingga pada saat itu Yesus sempat marah. Dia berkata, ya, karena kamu tidak bisa mengampuni atau memberikan pelepasan daripada orang yang punya hutang kepada kamu, maka aku pun tidak akan melepaskannya dari hukuman atas kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengampuni orang, maka kita pun diampuni. Makanya belajarlah untuk mengampuni orang lain. Memang itu hal yang paling sulit. Tetapi itu adalah firman Allah. Kalau Bapak Ibu bisa mengampuni kesalahan orang lain, itu adalah kebahagiaan. Berarti Bapak Ibu sudah mempraktekkan firman Allah, dan Bapak Ibu sudah memiliki pribadi seperti Allah. Apa pribadi seperti Allah? Mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi kalau kita mengampuni, maka Bapa kita yang di surga akan mengampuni kita juga. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu pun juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi konsepnya cuma ada di kita. Kalau kita misalnya mengampuni orang, maka Tuhan akan mengampuni kita. Kita mampu memaafkan kesalahan orang, maka Tuhan akan memaafkan kita. Seberapa banyak kesalahan kita? Sangat banyak. Tapi kadang-kadang kalau ada orang bersalah sama kita, minta maaf, minta ampun sama kita nggak mau mengampuni. Ya, dia sudah salahnya sudah 3 kali, 4 kali. Petrus pernah bertanya kepada Yesus, Tuhan berapa kali kami harus mengampuni? Maka Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Berapa banyak itu? 70 kali 7 kali. Jadi masih dikali lagi. Berarti maksudnya adalah bahwa kita harus mengampuni orang berapa kali pun orang itu bersalah kepada kita. Kenapa? Karena Yesus Maha Pengampun. Kita pun sama, harus sama seperti itu. Ya, kita kan ini anaknya. Anak harus memiliki karakter sama seperti bapaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga belajar untuk mengampuni kesalahan orang. Ya, kita lanjut. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa, inilah yang harus kita ucapkan. Kenapa di sini dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di dalam Alkitab ada orang yang dicobai oleh iblis.
Karena memang diberi kesempatan oleh Tuhan kepada iblis untuk mencobai, ya, yang namanya Ayub. Ayub itu dicobai oleh iblis, bukan Tuhan yang mencobai, tetapi Tuhan memberikan kewenangan kepada iblis untuk mencobai Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu lihat pencobaan yang terjadi pada Ayub. Luar biasa. Dan tidak ada seorang pun mungkin di bumi ini kalau mengalami pencobaan seperti Ayub mampu menahannya. Makanya Yesus berkata, silahkan kamu cobai, tetapi jiwanya milik aku. Artinya tidak seorang pun termasuk iblis untuk menjamah jiwanya. Artinya membiarkan Ayub itu sampai mati. Makanya Tuhan itu tahu persis kemampuan Ayub. Tuhan juga tahu kemampuan kita. Ya, makanya Bapak Ibu jangan suka mencobai Tuhan, ya, atau nantang Tuhan, ya. Tuhan cobai saya. Wah, bahaya kalau sampai seperti itu. Kita tidak akan tahan. Ya, karena Tuhan memang tidak pernah mencobai. Tapi kalau pencobaan itu datang, yang datangnya dari Tuhan berat sekali, ya. Karena tidak ada orang yang tahan dalam pencobaan. Makanya Tuhan mengajar kepada kita. Ya. Di sini di ayat yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu berdua demikian. Tetapi kalau pencobaan itu terjadi di dalam hidupmu, hadapi itu. Dan jangan lari dari pencobaan itu. Karena pencobaan itu datangnya dari kuasa kegelapan atau kuasa setan. Karena Tuhan tidak pernah mencoba, Tuhan itu menguji. Tapi kalau itu terjadi berarti itu ujian kita untuk naik tingkat. Iman kita tambah naik. Ya. Iman kita tambah hebat. Iman kita tambah teruji. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi, hadapi. Jangan lari dari ujian itu. Kalau Bapak Ibu lari dari ujian itu, berarti Bapak Ibu tidak akan lulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa biar dilepaskan dari yang jahat. Sekarang ini yang jahat apa Bapak Ibu? Sekitar kita terjadi virus corona. Itu kan bukan perkara biasa, itu perkara jahat. Ya, jahat di sini artinya bisa membawa kematian kepada seseorang. Ya, tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami ayat ini, berdoalah supaya jangan sampai kejahatan itu menimpa hidup kita. Kejahatan banyak cara, ya. Bisa saja ada orang yang jahat kepada kita. Ya, melakukan kejahatan kepada kita. Mungkin dia merampok, merampas, ya, atau melakukan kecaman dan yang lain, itu namanya kejahatan. Atau membawa kita kepada perbuatan jahat, itu pun kejahatan. Nah, yang harus sangat dihindari adalah kita jangan sampai melakukan kejahatan. Ya. Jadi belajarlah untuk kita tidak melakukan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi air tuba balaslah dengan air susu. Jadi kejahatan balas dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lanjut ya. Karena engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan yang mempunyai kerajaan. Kalau Tuhan menjadi rajanya, berarti kita menjadi rakyatnya. Tuhan yang punya kerajaan. Ya, artinya Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita.
Karena dia adalah raja yang menguasai rakyatnya. Kita di bawah kendali dia. Yang dimaksud Tuhan itu adalah di sini karena engkau yang mempunyai kerajaan. Artinya semuanya hanya untuk kemuliaan raja kita. Kita kan sering ngomong, dialah hidup saya berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi hidup kita harus berguna bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu mau bermanfaat bagi kerajaan Allah? Saya yakin amin. Ya, kita lanjut dikit lagi ya. Dan kuasa, kuasanya kuasa Tuhan. Ya, makanya iblis tidak bisa menyentuh Ayub, ya, jiwanya karena memang dilarang. Begitu juga kehidupan kita, kalau kita memang hidup di dalam kuasa Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menyentuh hidup kita, termasuk kuasa setan. Termasuk kuasa sakit penyakit. Termasuk kuasa kesusahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kita hidup dalam lindungan kuasa Tuhan. Ya, dan kemuliaan. Bunga-bunga di taman yang tumbuh, burung-burung di udara yang sering bernyanyi. Apa yang mereka lakukan? Semua adalah untuk kemuliaan Sang Pencipta. Nah, kita juga kan termasuk makhluk ciptaannya. Bahkan kita dikatakan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Berarti kita harus lebih sempurna lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Karena Tuhan itu pasti dimuliakan sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Yang awal dan yang akhir. Dan itu pasti membawa kemuliaan sampai selama-lamanya. Di mana nanti semua manusia harus taat, harus tunduk kepada Dia. Walaupun saat ini mungkin belum, masih banyak mereka yang tidak taat, bahkan tidak mengerti bahwa Yesus yang harus disembah, Yesus yang harus diagungkan. Tapi suatu saat mereka semua harus memuliakan nama Dia, yaitu nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi haruslah kita menerapkan doa Bapa kami ini di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita penuh damai, sejahtera, sukacita. Ya. Ayat yang terakhir dikatakan amin. Apa itu amin? Begitulah ya yang sebenarnya. Ya. Jadi amin itu adalah benar seperti itulah. Bapak Ibu harusnya kita pun mempraktekkan seperti doa Bapa kami. Sehingga hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman. Kami berterima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami. Bukan hanya kami hafal doa Bapa kami, tapi kami boleh memahami arti dan makna daripada doa Bapa kami. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau boleh hadir. Kerajaan-Mu boleh ada tinggal dalam keluarga, bahkan di dalam hati kami. Sehingga yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Karena kami tahu pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Dan Tuhan memberkati kami secukupnya. Tuhan memelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan senantiasa melindungi hidup kami. Tuhan sendiri yang mengajar kepada kami. Supaya kami tidak masuk ke dalam pencobaan.
bahkan lepas dari kuasa-kuasa jahat, baik kejahatan yang akan kami lakukan, ataupun kejahatan orang lain terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Ternyata doa daripada yang Engkau sampaikan buat murid-murid-Mu, yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, itu bukan hanya kami hafal, tapi kami paham. Inilah sebenarnya struktur hidup kami yang harus kami lakukan. Sehingga hidup kami ini, di dalam dunia ini penuh dengan ketenangan, damai sejahtera, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, tetapi yang ada adalah damai, damai, dan damai. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita akan berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Seberapa kami yang sudah mendengar firman-Mu melalui YouTube ini Tuhan, berkati. Biarlah mereka boleh memahami makna daripada doa kami. Yang berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani, baik yang ada di Kota Depok, di pelosok-pelosok tanah air, kota besar, di Indonesia, di luar negeri. Mereka yang melayani melalui media online, media cetak, pelayanan pribadi langsung, pelayanan KKR, Tuhan berkati dan urapi mereka. Supaya mereka boleh memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Dan mereka dapat membentuk keluarga yang berbahagia. Mereka yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan keahlian mereka. Berkati setiap mata pencarian yang mereka kerjakan. Baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh, karyawan, guru, ojol atau apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Sehingga mereka boleh hidup dan mereka boleh hidup dengan kecukupan dalam hidup mereka. Berkati pula Tuhan bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, dan RT. Biarlah tangan kasih Tuhan menaungi kehidupan mereka. Sehingga undang-undang, peraturan, kebijaksanaan atau kebijakan yang dikeluarkan boleh sejalan dengan kehendak Tuhan. Memberkati mereka yang ambil bagian dalam pelayanan di pemerintahan, Tuhan campur tangan, berkati mereka, berikan hikmat sehingga yang dikerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan ketenangan bagi bangsa kami. Lepaskan kami Tuhan dari yang jahat, yaitu COVID yang menyerang bangsa kami. Sehingga kami boleh kembali hidup dalam keadaan damai dan tentram, bebas dari virus corona yang ada. Biarlah tangan kasih Tuhan menaungi setiap orang yang percaya kepadamu dan juga bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.